melukis pembentukan bayangan dengan menggunakan 2 dari 3 sinar istimewa yang sudah dijelaskan tadi. Kita mulai dari sinar istimewa yang pertama. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Berarti di sini kita gambar sinar yang selain sejajar sumbu utama juga harus melalui titik ujung dari benda ini. Berarti seperti ini. Sinar pertama, nah, dipantulkan melalui fokus. Berarti dari titik datang atau titik pantul ini kita buat garis yang melalui titik F. Ini merupakan sinar pantulnya. Oke? Sinar yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, gini, titik fokus kan di sini. Dan harus melalui titik ujung benda. Berarti kan sinarnya vertikal seperti ini. Susah menggambarnya. Ya, makanya di sini kita nggak pakai sinar yang kedua. Kita pakai sinar yang ketiga. Ya, jadi sinar ketiga atau sinar yang melalui titik M itu dipakai kalau terpaksa. Sinar kedua dalam hal ini nggak bisa kepake, gitu ya. Jadi kita pakai sinar yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, melalui M, dan juga harus melalui titik ujung dari benda. Berarti seperti ini sinar ketiga. Nah, dipantulkan melalui titik pusat kelengkungan cermin itu kembali. Oke, nah sinar pantulnya berarti kan sudah dapat 2 ya, ini sama ini. Nah, kalau kalian lihat di sini, sinar pantulnya ini sejajar. Jadi kalian mau perpanjang ke kiri sampai sejauh apapun atau ke kanan sampai sejauh apapun, nggak akan berpotongan. Nah, terus gimana? Ya sudah, berarti kalau misalkan benda ini terletak di titik fokus, maka tidak ada bayangan. Oke, paham ya? Kemungkinan berikutnya adalah benda diletakkan di ruang 2. Nah, kalau cermin cekung seperti ini, ruang 2 masih ingat ya, daerah di antara F dan M ini ruang 2. Bendanya di sini, kita gambar pembentukan bayangannya. Mulai pakai sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus. Ya, kita gambar sinar yang sejajar sumbu utama dan melalui titik ujung dari benda. Sinar pertama seperti ini, dipantulkan melalui fokus. Berarti dari titik datang atau titik pantul, kita buat garis yang melalui fokus. Nah, ini sinar pantul yang pertama. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti titik fokus kan di sini. Dan harus melalui ujungnya benda. Berarti ujungnya benda sama fokus ini kalian buat garis. Kalian buat garis, sinar datang yang kedua seperti ini. Sampai mengenai cermin, dia dipantulkan sejajar sumbu utama. Berarti sinar pantulnya seperti ini. Nah, antara sinar pantul pertama dan sinar pantul kedua ternyata sekarang berpotongannya ada di depan cermin, ada di sebelah kiri. Dan nggak hanya itu, titik perpotongannya berada di bawah sumbu utama. Kalau berada di bawah sumbu utama, maka posisi bayangannya ini terbalik. Jadi panahnya ngadep bawah. Kalian tarik garis dari sumbu utama, panah ke bawah. Ini adalah bayangannya. Oke? Paham ya? Berarti di sini sifat bayangannya nyata. Nyata kenapa? Karena terletak di depan cermin. Ingat ya, kalau di belakang cermin itu maya, kalau di depan cermin itu nyata. Terbalik, karena kan ini bendanya ngadep atas, bayangannya ngadep bawah. Dan diperbesar. Kalau kalian ukur ini, bayangannya lebih panjang daripada bendanya. Oke? Lalu letaknya berada di ruang 3. Masih ingat ya, ruang 3 itu adalah daerah di depannya M, di sebelah kirinya M. Oke? Kemungkinan berikutnya benda di titik M atau titik pusat kelengkungan cermin. Ini cermin cekung, bendanya di sini. Nah, sama prinsipnya, kita gambar pakai sinar istimewa pertama dan kedua. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui fokus. Kita gambar sinar datang sejajar sumbu utama melalui titik ujungnya benda. Jadi seperti ini, dipantulkan dari titik pantul ini ke titik F, dipantulkan melalui titik fokus. Oke? Kita gambar sinar yang kedua. Sinar datang melalui titik F, berarti di sini ya, dan harus melewati ujungnya benda. Ya, sinar datang melalui titik fokus, seperti ini. Nah, dari titik pantul kita gambarkan sinar pantul yang sejajar sumbu utama. Karena sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke? Nah, jadi ini sama ya, titik perpotongan dua sinar pantul ini berada di bawah sumbu utama, sehingga bayangannya juga terbalik. Jadi dari sumbu utama kita tarik garis ke bawah, ini kita gambar bayangannya. Nah, bayangannya seperti ini. Oke, jadi sifat bayangannya adalah nyata, ya karena di depan cermin. Terbalik karena bayangannya ngadep bawah. Dan sama besar, ya panjang atau tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Dan letak bayangannya persis juga di titik M. Oke. Berikutnya adalah bagaimana kalau benda ini di ruang 3. Ya, kalau ini cermin cekung, ruang 3 merupakan daerah di depannya M atau di sebelah kirinya M. Misalkan bendanya di sini ya. Nah, sama kita gambar pakai sinar istimewa pertama dan kedua. Sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui fokus.
kita gambar sinar sejajar sumbu utama dan harus melalui titik ujung dari benda. Berarti seperti ini sinar pertama. Dari titik datang atau titik pantul ini kita gambar garis yang melalui titik fokus. Ini sinar pantul yang pertama. Sinar yang kedua adalah sinar datang melalui titik fokus dan harus kena ujung dari bendanya ya. Sinar kedua ini dipantulkan, dari titik pantul ini dipantulkan sejajar sumbu utama. Oke, berpotongannya di sini, dua sinar pantul itu. Ini kan sinar pantul pertama, ini sinar pantul kedua. Nah, lagi-lagi di bawah, ya, di bawah sumbu utama sehingga bayangannya terbalik. Dari sini ditarik garis, dari sumbu utama ditarik garis ke bawah. Nah, ini adalah bayangannya. Jadi, sifat bayangannya nyata karena di depan cermin, terbalik karena ngadep bawah, dan diperkecil. Lebih kecil kan? Lebih pendek dari benda semula. Letak bayangannya di ruang 2 antara M dan F. Oke? Berikutnya kita ke cermin cembung. Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau kalian lihat ini kebalikannya cermin cekung ya, lengkungnya seperti ini depan, ini belakang ya. Kalau kalian teruskan membentuk lingkaran, maka bagian depan itu seperti di luarnya kelengkungan, di luarnya lingkaran itu, dan bagian belakang itu yang lebih dalam dari kelengkungan atau di dalamnya lingkaran. Bagian-bagian cermin cembung ini yang pertama sama seperti cermin cekung ya, ada titik pusat kelengkungan cermin atau M. Tapi sekarang M letaknya di belakang. Nah, di sini ini M. M ini sama ya, kalau kalian menggambar cermin cembung pakai jangka, M ini adalah tempat di mana jarum itu diletakkan dan goresan pensilnya itu membentuk cermin cembung. Kemudian ada F atau titik fokus atau titik api cermin ya. Sama, F itu berada di antara cermin dan titik pusat kelengkungan cermin. O itu titik pusat bidang cermin. Ini sama ya. OFM sumbu utama cermin, sama juga seperti di cermin cekung. FO jarak fokus cermin. Oke, ini. MO jari-jari kelengkungan cermin, ini ya, ingat ya, F besar itu titik fokus, F kecil itu jarak fokus, jarak dari titik fokus ke cermin, jarak dari F ke O. Dan MO itu jari-jari kelengkungan cermin, karena kan M ini ibaratnya pusatnya lingkaran, sehingga MO ini adalah jari-jari lingkaran atau jari-jari kelengkungan cermin. Dan di sini ruang 1, daerah di antara O dan F. Jadi sama ya definisinya seperti di cermin cekung, berarti ini ruang 1. Ruang 2, daerah di antara F dan M, berarti ini ruang 2. Ruang 3, daerah di belakang M. Kan kanan ini belakang, kiri ini depan. Berarti ruang 3 ini daerah di belakang M. Dan ruang 4 ini daerah di depan cermin.